Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Paramita Rizkyaning Tias, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purworejo, gelombang 2 tahun 2024, akan memaparkan materi mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dimulai sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan diawali pada tahun 1834 dengan berdirinya sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC yang bernama Quick School Ambon. Selanjutnya adalah perjalanan pendidikan pada tahun 1850 sampai 1854. Pada tahun 1850 didirikan sekolah kelas 1 yang lama waktu belajarnya selama 5 tahun. Sekolah tersebut ditujukan untuk anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja. Tahun 1866 didirikanlah Sekolah Bumi Putra yang salah satunya didirikan di Kabupaten Bandung dan hanya memiliki 3 kelas. Kemudian pada tahun 1908 sampai dengan 1912 berdirilah organisasi Budi Utomo yang didirikan dan emansipasi perjuangan Raden Ajeng Kartini. Tahun 1922 berdirinya Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Seiring berjalannya waktu, berdirilah perguruan taman siswa di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan berlanjut pada tahun 1912 sampai dengan 1926. Pada tahun 1912 didirikanlah Sekolah Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1923 didirikanlah Sekolah Parsis. Dan selanjutnya pada tahun 1926 didirikanlah beberapa sekolah, diantaranya adalah Sekolah NU, Sekolah Syarikat Islam, dan Sekolah Agama Kristen. Selanjutnya adalah pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan setelah kemerdekaan berlangsung mulai tahun 1945 sampai dengan 1966. Pada masa periode ini dibentuk Sekolah Rakyat atau SR. Kemudian sudah ada pendidikan yang ditempuh selama 6 tahun. Lalu muncullah pendidikan SMP dan SMT. Kemudian kurikulum yang digunakan dari Leerplan hingga kurikulum 1964. Selanjutnya, periode pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini adalah masa Orde Baru, era pembangunan pendidikan. Dengan adanya instruksi dari Presiden atau Inpres, pendidikan dasar sudah diberlakukan Eptanas dan UMPTN sebagai seleksi intelektual peserta didik. Selanjutnya adalah periode tahun 1998 sampai dengan 2006. Pada masa periode ini, reformasi kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner. Kemudian sudah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Selanjutnya pada tahun 2006 sampai dengan 2020. Kurikulum yang digunakan di Indonesia pada saat itu ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita kenal sebagai KTSP.
Pada saat ini juga sudah diberlakukan desentralisasi sistem pendidikan. Kemudian dalam pembelajaran, guru juga sudah dikenalkan dengan silabus. Selanjutnya, penggunaan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Tahun 2020 sampai sekarang, pada saat itu terjadi pandemi di Indonesia dan di dunia, sehingga Indonesia membuat kebijakan untuk membuat kurikulum darurat. Kemudian dari kurikulum darurat ini dikembangkan menjadi kurikulum merdeka sampai saat ini. Begitulah tadi ringkasan perjalanan kurikulum di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Kemudian saya akan kembali mereview perjalanan pendidikan di Indonesia. Salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik akan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Hal ini akan berdampak positif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini telah mengalami banyak perubahan. Dahulu sebelum Indonesia merdeka, pendidikan diperuntukkan oleh calon pegawai saja dan hanya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan ataupun pedagang kolonial Belanda. Selanjutnya adalah pendidikan pada masa pembangunan nasional. Pendidikan saat itu hanya berfokus pada intelektualitas saja. Seiring berjalannya waktu, beberapa tokoh mulai memunculkan cita-cita kebudayaan pada pendidikan. Mereka adalah Raden Ajeng Kartini tahun 1900 dan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908. Namun tetap saja, pendidikan pada saat itu masih terbelenggu oleh corak pendidikan kolonial Belanda. Pendidikan pada masa jiwa merdeka setelah kemerdekaan. Pada tahun 1922, didirikanlah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta. Mulai saat itu, terjadi perubahan radikal dalam hal pendidikan dan pengajaran. Pendidikan saat itu mulai menanamkan nilai-nilai kebudayaan bangsa. Aliran Taman Siswa sudah terkandung dalam jiwa rakyat Indonesia. Telah banyak sekali perubahan pada bidang pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia dari masa ke masa menunjukkan banyak kemajuan. Tetapi masih banyak juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses peningkatan kualitas pendidikan. Setelah memahami perjalanan pendidikan di Indonesia, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak penyelenggara pendidikan. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikianlah pemaparan materi perjalanan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.